Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pemuji UPIN PPG Daljab Angkatan 3 LPTK USK. Perkenalkan, nama saya Rina Afriani dengan NIM 2306505010 Prodi Bahasa Indonesia. Saya adalah guru dari SMP Negeri 1 Sakti. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas PPG Daljab Angkatan 3. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan bernalar kritis. Saya Masih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks eksposisi, masih ingat ya? Hari ini kita lanjutkan dengan menelaah struktur dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Sebelum kalian jawab apa itu teks eksplanasi, ibu tanya dulu. Pernahkah kalian melihat pelangi? Nah, di mana adanya pelangi? Pelangi. Kapan pelangi itu ada? Hujan. Ada pelangi, kita melihat pelangi. Pelangi termasuk ke dalam salah satu fenomena alam. Jadi apabila kita memperhatikan fenomena alam, kemudian kita menelaahnya, menulis dari mana apa penyebab terjadinya pelangi tersebut, teks yang kita tulis itu namanya adalah teks eksplanasi. Teks yang menelaah tentang apa dan bagaimana sebuah proses fenomena alam terjadi. Tidak mesti pelangi, fenomena lain apa? Gempa bumi, apalagi tsunami, apalagi banjir, apalagi tanah longsor, itu semua adalah fenomena alam. Kemudian dari fenomena alam tersebut kita menulis sebuah teks, itu namanya teks eksplanasi. Coba lihat. Semangat? Semangat. Jadi sebelum kita melanjutkan masuk ke dalam pembelajaran hari ini, inilah materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian contoh-contoh eksplanasi. Yang terakhir struktur dari teks eksplanasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, mampu menelaah struktur teks eksplanasi dengan tepat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam terjadi. Itulah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian tujuan dari teks eksplanasi menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan aktual. Itulah apabila kita melihat tanah longsor, bagaimana proses terjadinya tanah longsor tersebut. Apabila kita mengamati pelangi, bagaimana proses terjadinya pelangi. Nah, ini ada 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, bersifat informatif. Kemudian kedua, informasi yang disampaikan adalah fakta. Fakta, masih ingat apa itu fakta? Ya, kenyataan yang benar-benar terjadi dapat dibuktikan kebenarannya, itulah fakta. Kemudian ketiga, informasi yang diterangkan berupa fenomena, berupa kejadian alam maksudnya. Kemudian keempat, informasi bersifat keilmuan. Dan terakhir terdapat hubungan sebab
akibat. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Semua teks, tidak mesti teks eksplanasi, pasti mempunyai struktur atau bagiannya masing-masing. Begitu juga dengan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi di sini mempunyai 4 struktur atau 4 bagian. Yang pertama, di atas sekali pasti ada apa? Ada judul. Itu semua teks ada judul ya. Ada judul. Judul letaknya di atas atau di bawah? Di atas. Tidak mungkin judul letaknya di bawah ya. Di atas. Judul artinya garis besar tentang hal yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Itu maksud dari judul. Kemudian yang kedua ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini maksudnya bagian ini berisi gambaran awal atau informasi singkat tentang apa yang disampaikan dalam keseluruhan teks. Itu namanya pernyataan umum. Jadi setelah adanya judul, adanya pernyataan umum. Kemudian lanjutkan ke bawah, struktur yang ketiga yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas di sini berisi tentang penjelasan mengapa dan bagaimana proses sebuah fenomena terjadi. Itu adanya di deretan penjelas. Dan yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi artinya pandangan atau simpulan dari penulis. Itu letaknya di paling bawah. Kelas struktur. Jadi berapa struktur eksplanasi? Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua pernyataan umum, yang ketiga deretan penjelas, yang keempat kesimpulan atau interpretasi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Halo anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Kira-kira apa ya teks eksplanasi tersebut dan bagaimana strukturnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Dalam materi ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi berupa pengertian, ciri-ciri, struktur, tanggal langkah penulis, langkah meringkas, dan juga kaidah kebahasaan. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yaitu mengapa dan bagaimana. Struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, seperti tentang bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian, yaitu berupa urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga sebagai deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dari teks. Selanjutnya ada contoh bacaan dari teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Pernyataan umum dari bacaan ini adalah tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia secara ilmiah. Peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Jadi, struktur yang pertama ini berupa penjelasan umum atau pernyataan umum mengenai tanah longsor. Untuk struktur yang kedua, yaitu mengenai urutan sebab dan juga akibat dari tanah longsor tersebut. Berikut bacaannya.
bab tertentu. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan gagasan umum dari teks eksplanasi tersebut. Jadi sebelum kita meringkas sebuah teks eksplanasi, kita harus menentukan gagasan utama atau titik utama apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Untuk belajar eksplanasi ini, kita sangat perlu mengenalnya dengan gagasan pokok atau inti pokok, yaitu paragraf-paragrafnya. Jadi disingkat terdapat beberapa paragraf biasanya. Di setiap paragraf itu terdapat sebuah gagasan pokok ataupun ide pokoknya. Contohnya pada kalimat berikut atau pada bacaan berikut yang saya cetak tebal dan mirip ini merupakan gagasan utama ataupun ide pokok dari paragraf ini. Beberapa rangkaian temuan angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan tersebut kuat dibandingkan dengan isu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair, bahannya bisa gabungan daripada bahan padat. Jadi pada bacaan ini kita menemukan sebuah gagasan utama yang dicetak tebal berupa pembahasan mengenai bahan yang digunakan oleh roket ruang angkasa untuk mendorong dan menekan ke depan. Jadi tentang pembahasan bahan yang digunakan oleh roket ruang angkasa. Nah, untuk yang tidak bercetak tebal ini, yang berupa bahan bakar sampai bahan padat dan titik ini, itu merupakan dari kalimat penjelas. Jadi yang tidak bercetak tebal ini dan tidak ini berupa kalimat penjelasnya. Yang kedua, mengenai langkah-langkah mengenai eksplanasi, yaitu ringkasan yang disusunnya itu berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks ini. Biasanya kita ringkasnya itu berupa ayat menemukan gagasan pokoknya pada gambarnya apa atau pokoknya berupa apa. Setelah itu kita bakal menyusunnya, yaitu mencari pokok yang akan bisa di bagian awal ataupun pada bagian akhir paragraf. Ini kita sudah belajar lebih sebelumnya bahwa ada paragraf deduktif, paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di depan atau di awal paragraf. Sedangkan untuk paragraf induktif itu tidak di akhir paragraf. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokoknya, kita dapat mencatatnya satu persatu. Jadi gagasan pokok yang kita peroleh. Setelah itu kita gabungkan, melakukan dan mencairkan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Lalu kita dalam menelaah struktur dari teks eksplanasi. Contoh dan bacakan saja. Setelah itu akan membagikan LKPD kepada kalian semua yang berkelompok. Jadi beda kelompok, beda teks yang dibagikan. Apa tugas kalian? Tugas kalian menelaah atau membagikan teks eksplanasi yang sudah dibagikan ke dalam 4 bagian atau ke dalam strukturnya masing-masing dengan menyertakan bukti tekstualnya. Yang akan dibagikan. Ini yang pertama. Nah, sudah dapat semua tugasnya? Sudah. Kalian kerjakan di pas kita membalikannya. Ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok, siapa ketuanya dan siapa
Sudah mengerti cara mengerjakan? Belum ya? Ini cara mengerjakannya. Jadi yang pertama tugas kalian membacakan dulu teks yang dibagikan. Kemudian buat tabel. Dalam tabel itu harus mencakup kehidupan struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua pernyataan umum, yang ketiga ada kata jelas, dan terakhir apa? Interpretasi atau simpulan. Jadi kalian masukkan bukti tekstualnya. Judulnya apa? Pernyataannya apa? Pernyataan umumnya yang mana? Gerakan penjelasnya yang mana? Dan interpretasinya yang mana? Masukkan ke dalam tabel yang ada. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak jelas? Sudah, silakan bekerja. Semua bekerja ya, itu akan menilai kalian keaktifan dalam kelompok, kerjasama dan keaktifan dalam kelompok. Itu yang dinilai. Silakan bekerja. Setelah selesai, nanti kita akan mempresentasikannya. Tiap-tiap kelompok harus maju perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Ya? Ya. Tuliskan nama programnya kan saja. Ada kelompok di KKPD ya. Ada kelompok, nama kelompoknya udah ada di KKPD kalian ya. Ya. Kemudian judulnya tulis judul di sini. Kemudian pernyataan umum ada pada kedepan tuliskan pada ini. Buat tabel dulu. Ya warung. Ada yang kesulitan? Ya. Ada yang siap?
Sudah ya? Sudah siap ya? Makasih oke sudah boleh dikumpul. Nah, boleh kumpul dulu. Ibu panggilkan satu-satu kelompok untuk ke depan ya. Untuk membacakan hasilnya. Siapa yang mau mengaji ini tidak kesempatan, tidak panggil dulu yang mau mengaji dulu. Siapa? Tapi dari kelompok berapa? Kelompok? Atau kelompok tiga dulu ya? Silakan. Dibacakan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil Ya. Apa judulnya? judulnya petir. Ya. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1. Petir kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasa muncul pada malam saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian susul dengan suara menyelenggar yang disebut burung. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan dari perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Pernyataan umum. Yang lain semua ya kawan yang ngaji. Terdapat pada paragraf 2 dan 3. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama pergerakan dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisinya atau atas atau bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Paragraf 4. Interpretasi atau simpulan. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga dia isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Bagus sekali ya presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ini. Kemudian satu kelompok lagi akan maju, kelompok depan. Dari atau Davi? Davi lagi coba maju ke depan. Davi. Apa selfie bersamamu? Maju depan. Baca sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa? Judulnya tsunami. Kemudian kereta umumnya. Kemudian dengan tenggelam. Kemudian interpretasinya. Waktu kali kenapa malu-malu? Tepuk tangan untuk siapa lagi?
tutup, kita membagikan tes sumatif kepada kalian untuk mengukur seberapa kalian sudah memahami materi hari ini. Silakan isi tes sumatif yang dibagikan ya. Silakan isi tes sumatif yang dibagikan. Silakan, kasih waktu kalian 5 menit untuk mengisi tes sumatif ya. Karena soalnya hanya 2. Silakan saja. Sudah siap? Sudah, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Siap ya semuanya ya? Jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah kita sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu proses fenomena alam terjadi. Kemudian kita juga sudah tahu apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat informatif. Kemudian informasi yang disampaikan bersifat fakta, informasi yang diterangkan berupa fenomena, kemudian informasi bersifat keilmuan dan terdapat hubungan sebab akibat. Kemudian kita juga sudah tahu dari apa itu struktur teks eksplanasi. Ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 4, apa saja? Judul, dan akhir kesimpulan atau interpretasi. Berarti kita sudah tahu bagaimana cara menelaah sebuah teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Dengan begitu berakhir pula pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan bertemu di kesempatan berikutnya dengan materi selanjutnya. Nah, silakan ketua siap. Ya.